Semua orang yang udah kenal gue tahu bahwa gue akan selalu sebut buku ini, The Culture Map by Erin Meyer. Kita sekarang masuk ke buku kedua. Ya. The Phoenix Project. The Phoenix Project. Apa ini? Buku ini berbekas banget buat gue. Itu namanya The Psychology of Money. Apa sih menariknya buku ini? So, lagu pilihan lo apa? Sebenarnya bukan lagu lama sih. Manusia Kuat ya, dari Tulus. Teman-teman, kita ketemu lagi di Terdampar, salah satu segmen dari Kepo Buku yang mengundang satu tamu untuk ngobrol tentang buku-buku favorit mereka. Tapi kita ajak mereka berhayal dulu. Seandainya mereka didamparkan di sebuah pulau yang terpencil, dan mereka hanya bisa membawa 3 buah buku dan 1 bonus lagu, apa yang akan mereka bawa? Ternyata cara ini lebih memancing emosi, lebih memancing imajinasi teman-teman. Karena ketika lu diberikan opsi untuk terdampar, lu pasti akan bawa yang terbaik buat menemani lu di pulau tersebut. Kurang lebih seperti itu sih idenya. Dan untuk kali ini tamu gue jauh nih. Lu dari Jerman apa dari Belanda sih, Be? Dari Belanda. Dari Belanda, orang Belanda. Iya, dulu Jerman, tapi sekarang di Belanda. Oke. Ferry Haris. Yes. Terima kasih udah datang ke Terdampar dan terima kasih mau kita damparin. Terima kasih sudah diundang untuk didamparkan. Lu sudah berapa lama kerja di Belanda? Kalau kerjanya sendiri di Belanda sih dari tahun 2014, jadi udah 10 tahun. Tetapi perjalanan gua keluar dari Indonesia itu dari 2008. Jadi gua sampai S1 di Indonesia dan juga sempat kerja di Indonesia 2 tahun. Oke. Kemudian 2008 gue pindah ke Belanda untuk sekolah. S2 waktu itu, 2 tahun. And then gue pindah ke Jerman, terus pindah lagi ke Singapura. Itu kita ketemunya ketika gue kerja di Singapura. Dan 2014 balik lagi ke Eropa, tapi di Belanda. So di Singapura tuh lu kerja bukan sekolah? Bukan. Bukan. Orang Eropa. Masih bisa. Dia kalau ngeluarin duit euro semuanya. Semua sekarang udah kartu ya. Dan sekarang udah punya company, consulting. Gue bisa bilang consulting firm nggak sih? Sampai saat ini masih consulting firm di bidang cyber security. But then kita sadar bahwa consulting aja nggak cukup. Makanya kita juga pengen bikin teknologi kita sendiri supaya semakin banyak company atau organisasi yang bisa afford gitu. Karena sekarang cyber security tools itu banyak banget, tapi harganya tinggi. You got me at cyber security. Begitu dia bilang cyber security, gue udah gitu. Hati-hati. Ada apa ini Indonesia lagi asik-asiknya gitu. Aduh, oke lah. Gue mau konsultasi nih, kenapa Instagram gue selalu pengen dihack orang gitu. Tapi anyway, kita akan ngobrolin buku, Fe. Di sela-sela kita akan ngobrolin juga perjalanan hidup lo, karir lo, consulting firm lo. Tapi poinnya adalah 3 buah buku yang akan kita bawa. So, kita mulai dengan buku yang pertama. Buku apa kira-kira yang akan lo bawa ke pulau terpencil ini? Ini gue mulai dengan disclaimer dulu ya. Gue sebelum datang ke podcast ini, gue juga nonton seri-seri sebelumnya. Di mana gue merasa, wah bukunya keren-keren. Tapi kenapa buku gue serius semua ya? Jadi gue disclaimer dulu di depan bahwa buku gue nggak kebanyakan fictional. Karena gue memang nggak terlalu banyak buku fictional. Meskipun salah satu nanti ada yang semi-fictional. Still semi ya, bukan yang full fictional. Gitu. Tapi disclaimer juga dari pihak gue bahwa kita nggak ada aturan lu harus buku ini gitu ya. Bahkan di Kepo Buku itu saking ekstrimnya kita pernah nge-review buku tulis. Bingung kan lo? Nanti gue kasih linknya. Kayak gue mesti baca tuh. Karena buat gue ya anything related to books. Bahkan kebiasaan-kebiasaan orang yang terkait dengan buku juga kadang-kadang kita obrolin. Kalau lu pernah dengar istilah sundoku gitu kan? Iya kan? Yes. Sundoku rules. Dompet bangkrut, tapi oke lah. Buku pertama, Fe. Buku pertama yang gua akan bawa dan semua orang yang udah kenal gua tahu bahwa gua akan selalu sebut buku ini. Itu adalah The Culture Map by Erin Meyer. The Culture Map by Erin Meyer, Karena buku inilah yang menurut gua membuat gua seperti gua sekarang. Dimana gua dulu waktu pindah dari Indonesia ke Eropa, ya fokus gua adalah ya gua mau belajar di bidang A, yang penting gua excel di bidang A. Gua melupakan elemen culture dalam komunikasi.
Oke. Gue pikir kalau communication itu adalah ya udah either gue introvert, lo extrovert, atau bagaimana gue menjebataninya. But then sama-sama introvert, tapi culture-nya beda. Gue harus punya cara yang berbeda untuk bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Oke. Itu di awal-awal itu berat banget buat gue. Tapi setelah gue baca buku itu sangat membantu gue untuk pekerjaan gue. Jadi lu bayangin sebagai seorang auditor, by the way gue auditor, dan selalu posisinya di kantor pusat. I see, oke. Jadi gue selalu traveling ke banyak negara, banyak city gitu, termasuk kayak ke Afrika, Latin Amerika dan teman-temannya. Kalau pendekatan yang gue bawa adalah pendekatan Jerman, pendekatan Belanda, pendekatan Singapura, nggak akan masuk gue. Gue harus menyelami, gue ke Venezuela, iya sama, iya brand perusahaannya sama. Tapi kan cara mereka bekerja, cara mereka Culture-nya beda. membaca sesuatu, cara mereka menanggapi sesuatu, itu akan beda. Gue kasih contoh. Ingat terakhir kali kita ketemu di Jepang, Oke. ya, itu gue dalam rangka tugas sebenarnya. Jadi waktu gue ke sana, salah satu yang harus gue make sure dari sisi audit adalah kesesuaian antara kontrak dengan pelaksanaan dari sisi IT ya. Oke. Kan kalau gue bawa mentality Jerman, ada dokumen, ada apa namanya agreement tanda tangan semua, terus ada SLA-nya, terus ada monitoringnya teman-temannya. Di Jepang kontraknya kan piece of napkins ditulis pakai tangan. This is my contract. Gimana coba cara gua menjelaskan ini ke orang Jerman bahwa di Jepang ini valid dan berlaku dan baik-baik saja servisnya. Karena Jepang tuh trust culture-nya tinggi. Yes. sih. Nah, Percaya gitu loh. kalau gue datang ke orang Jerman di sana dengan culture Jerman, di sana gue langsung bilang audit finding dong. Dan kalau gue bawa lagi ke Jerman, gue audit finding dong. Jadi tantangan gue adalah bagaimana gue berdiskusi dengan manajemen di Jepang bahwa yes, this is acceptable, but then ada beberapa koridor yang lo harus make sure ya. Meskipun gue tahu lo culture lo yang oke, tapi yang ini kalau bisa didiskusikan lagi. At the same time, gue harus bawa balik ke orang Jerman. Begini, saya tahu ini tidak normal di Jerman, tetapi ini normal di Jepang dan ada koridor-koridornya yang bisa men-secure bahwa ini akan terus berjalan seperti ini. I see. Kalau gue nggak bisa menjelaskan itu, orang Jerman akan bilang apa? Lu kerja nggak ke sana? Jalan-jalan doang. Jangan. Nah, jadi gara-gara buku inilah kayak salah satu, ya mudah-mudahan jangan tiba-tiba gue didamparkan di sebuah tempat yang ini manusia dari planet mana ya maksudnya, tapi kalau at least di Timbuktu. ini ada loh buku kita. Serius? Ini range-nya sebesar itu. Wow, oke. Jadi buku ini tuh kayak yang benar-benar memang nggak semua negara secara spesifik ya, tapi dia ngasih tahu bahwa dari sisi misalnya spektrum untuk berkomunikasi, bagaimana kita memulai komunikasi itu ada spektrumnya. Oh, dari timur ke barat itu nanti kamu tinggal main di tengahnya di mana. Nah, jadi gue belajar di situ. Dan dia ada kayak spesifik per budaya, per country atau gimana? Jadi dia ada dia selalu mengambil selalu East and West dalam spektrum itu. Kemudian dia ada beberapa kategori. Jadi kalau untuk kategori misalnya how to be direct, atau bagaimana mengungkapkan pendapat, atau misalnya dalam meeting harus bagaimana salam, atau bagaimana kita respect terhadap elderly atau mungkin pimpinan. Dimana kalau di timur ya lu jangan ngomong sebelum si bos ngomong misalnya. Yes, tapi itu kalau penting sih. lu di Belanda lu nggak ngomong, lu dianggap nggak paham gitu kan. Spektrum itu dia jelaskan. Wow. Jadi nggak cuman sekedar bagaimana cara kamu ngomong, enggak. Dari spektrumnya itu ada banyak dan dia bahas. Dan itu buat gua pribadi itu sangat influential. Jadi kayak Bible lu lah ya. Wow. Lu bayangin orang Indonesia yang dulunya cuma suka ngobrol sama mesin. Orang Bandung kan. Orang Bandung sukanya ngomong sama mesin, terus harus masuk ke profesi yang sebenarnya keilmuannya itu nggak banyak kepake. Komunikasinya yang banyak kepake. Nah itu buku itu sangat influence. Jadi waktu gue pertama kali jadi team manager, itu semua tim gue beliin, like literally personally gue beli 10 bagi lagi. How has it helped your career sampai sekarang?
ya being adaptable-nya tadi. Oke. Jadi kalau gue tahu misalnya sekarang calon klien gue dari Middle East, ya gue tahu spektrum dia di mana. Dari pengalaman lo keliling dunia, ini orang manusia global deh. Yang paling challenging menurut lo di mana? Yang paling challenging Ada pengalaman nggak? Jangan Indonesia. dari sisi apa dulu nih? Dari segi lu ngedeal dengan orangnya, dari segi culture-nya, beradaptasinya bagaimana? Jawabannya Indonesia. Serius? Kenapa Indonesia? Karena di sini banyak atau harus banyak melakukan hal-hal di luar bisnis untuk masuk ke bisnis. Oh, di Jepang juga deh kayaknya deh. Betul, tapi waktunya itu pendek. Misalnya paling nomikai minum-minum sebentar terus gitu. ya masuk gitu. Ini kan kita bisa pertemuan pertama hanya ngopi dulu. Kemudian kita bikin meeting berikutnya. Oke. Untuk ngopi dulu lagi. Mungkin ngopi dan makan gitu. Naik aja dari ngopi dulu. Naik terus ke ngopi dan makan. Baru kita ngomongin bisnisnya. Itu pun kalau masih belum klik di ngopi pertama dan ngopi dan makan kedua, ya masih setengah. Bahkan seperempat. Jadi lebih panjang. Tapi kan lo orang Indonesia, Pak. Udah nggak berat dong beradaptasi dengan itu. In a way betul. Iya. Tapi ya karena gue udah terlalu lama. Oh, lu udah lama di luar sih lu ya. Betul. Dan sebenarnya kayak Indonesia itu kan gue masuk lagi baru. Yes. Dan gue mencoba doing business atau understanding business world Indonesia itu kan baru. Karena ketika gue keluar, betul gue coba kerja di sini. Tapi kan as karyawan behind the scene, sama sekarang harus di depan dan negosiasi itu beda. Jadi ilmu itu gue belum pernah dapet. Waktu gue kerja di Indonesia belum pernah dapet. Jadi ketika masuk, kalau ke Indonesia, bisa nih, kita penekan 3 bulan gak kemana-mana. tapi, dengan teman sebelah, Singapura, ya 30 menit itu, it's your efektif time ya? to shine people. Lu 30 menit gak berhasil, ya udah memang lu tahu gak akan lanjut. Udah. Tapi lu tahu 30 menit itu. Di buku itu secara spesifik ada nggak disebut soal culture-culture yang akan ditemuin di Indonesia ini? Ada. Apa? Ya kayak ini nutshell aja lah. Kira-kira apa sih yang disarankan oleh siapa? Erin ya? Erin. Oke. Dia profesor by the way. Oke. Dia profesor di one of the business school in Paris. Oke. Nah, kayaknya masih di sana sih sekarang. Dan by the way nama Indonesia disebut di buku itu. Oke. Dan salah satu yang Indonesia paling terkenal di buku itu adalah elemen meaning behind your words. Betul, di Jepang itu kita harus bisa reading. Yes, between the words. Ya, between the words. Indonesia itu paling tinggi spektrumnya. Serius, kalau menurut si Profesor Erin ini. Jadi setinggi-tingginya Jepang, Indonesia tuh masih. Jadi benar-benar meaning behind words-nya itu lebih susah lagi gitu, Pak. Oh, gue nggak bayangin nih. Bisa diatur lah, Pak. Gitu. Nah itu maksudnya apa? Apakah memang pasti? Exactly. Atau 50%? 25%? Oke. Tapi kalau di Jepang, ketika dia bilang misalnya bisa diatur, tetapi paling segini-segini, kan udah enak di depan. Jelas. Kita tahu. 50%. Jelas aturan mainnya. Kalau ini enggak ya? Bisa diatur, Pak. Ini spektrumnya sejauh apa ya? Ini maksudnya bisa diatur gimana gitu ya? Iya. Wow. Karena kita juga nggak direct kan. Wow. Di negeri lain mungkin bisa diatur, tetapi kita akan bertemu dengan masalah misalnya regulasi atau termasuk di beberapa negara benar-benar mereka bisa bilang kita harus bayar A, B, C gitu ya. Tapi diomongin di depan. Kalau di sini ya bisa diaturnya itu kita nggak tahu. Kategorinya sampai apa? Ada nggak sih yang budaya-budayanya mirip-mirip Indonesia gitu kalau pengalaman lo? Oh, yang mirip banget. Iya, yang spektrumnya kurang lebih ada di spektrum yang sama lah ya. Sama sih enggak ya, tapi kayak pola berpikirnya mungkin sama itu yang Latin Amerika sih menurut gue. Oh, Latin Amerika. Jadi sebenarnya kalau orang Indonesia mau ke Latin Amerika itu tidak terlalu sulit adaptasinya. Jadi kayak kita ngomongin kayak Meksiko, Chile. Iya. Makanya banyak pemain sepak bola aman kan di sini. Karena adaptasinya nggak sesusah itu. Tapi yang menarik ya, gua akan coba check out buku ini ya. Tapi yang dari penafsiran gue dari cerita lo ya, yang menarik itu buat gue adalah karena dia bukan sekadar buku how to ya, bukan. Tapi dia ada spektrumnya yang memang lo harus yang harus lo ikutin kalau ke daerah ini dia ada di spektrum mana, di spektrum mana gitu ya. Jadi intinya di awal ya, terutama di bagian kayak pengantar kali ya istilahnya,
itu salah satu tujuan dia bikin buku ini adalah dari hasil riset dia yang banyak itu, karena dia kan di business school ya, jadi dia melihat bahwa kenapa banyak orang berusaha going global, very successful person di negerinya, pindah, gagal. Yes. Bukan karena kepintarannya, ternyata karena dia nggak bisa komunikasi. Nanti kita akan ngobrol lagi bagaimana kemudian kiprahnya, gue manggilnya VH sih, dulu kenalnya VH ya. Ferry Haris gitu. Nama company sekarang juga VH. Namanya VH juga ya. Oke, so kita akan lanjut ke buku kedua dan kita akan cerita banyak juga dengan VH nantinya. Gue pakai VH nggak apa-apa ya. Tentang kegiatan dia dan juga apa buku yang akan dia baca. Sebentar lagi. Oke, ini segmen kedua, teman-teman. Masih dengan Ferry Haris atau VH. Sekarang dia punya consulting firm ya. Di Belanda. Namanya apa? VH. VH International Consulting. Dari kapan itu mulainya? Mulainya sih 2021. Jadi baru. Oke. Literally gua memutuskan bikin itu ketika COVID 2 bulan. Oh, Karena gua takut mati. sama nih sama ini nih. Perusahaan COVID juga nih. Lu takut mati. Wait. Lu takut mati maksudnya apa? Maksudnya gini, jadi memang ada satu niatan, kayak istilahnya apa sih, wishlist atau apa sih, Oke. tick the box gitu ya. Iya, bucket list lah. Bucket list ya. Nah, salah satunya memang gue pengen mencoba bikin usaha sendiri sebagai orang Indonesia, tapi di luar negeri, yang profesional ya. I want to show that sama seperti orang India banyak bikin perusahaan IT di Amerika atau bahkan di Eropa, gue pengen jadi orang Indonesia juga yang bisa buat kurang lebih seperti itu. Nah, karena si COVID itu istilah gue adalah membuat gue takut mati penasaran sebelum gue mentik yang niatan itu. Before you keep the bucket list gitu. Udah mati penasaran lagi. Tapi sebelumnya lu memang kerja di firm serupa? Enggak sih. Jadi gue kan bekerja selalu multinational company, tapi gue hanya jadi salah satu departemennya aja. Oke. Jadi company gue logistik, FMCG, financial services. Men, memulai bisnis sendiri kan di negara orang challenging banget ya pastinya. Banget. Bahkan di awal ketika gue bertanya kepada, ya mungkin bertanya kepada orang yang salah ya, tapi maksudnya orang-orang Belanda yang lain yang sudah main di bidang gue punya usaha sendiri, semua bilang impossible. Kenapa? Karena gue memasuki ranah yang biasanya itu diisi oleh orang-orang Belanda untuk target market Belanda. Gua nggak bisa bahasa Belanda. Maksudnya dalam konteks bisnis ya. Bisnis ya. Kalau cuma ke supermarket atau belanja di restoran sih bisa. Tapi kalau benar-benar engagement dan bidang, apalagi bidang gua susah gitu kan, neranginnya ya bahasa itu jadi penting. Lu nggak mikir gitu. Iya. Itu sebenarnya makanya kenapa ada kata internasional di tengah. Tadinya awalnya niat VH gue adalah International. VH Consulting, that's it. Oke. Gara-gara ngobrol itu, gue tambahin internasionalnya karena gue bilang, ya sudahlah. Gue cuma bisa bahasa Inggris. Ya, gue jadikan dunia ini jadi market gue, bukan Belanda. Sekarang, klien gue di Belanda cuma satu. Dan sekarang lebih banyak di luar. Kita sekarang masuk ke buku kedua. Siap. Oke. The Phoenix Project. The Phoenix Project. Apa ini? Nah, ini semi antara non-fiksi sama fiksi. Jadi, dia, ini menurut gua authornya ini brilian banget. Jadi dia ini orang IT. Oh, oke. Ya. Oke. Ketika dia bikin bukunya itu seperti novel. Wow. Jadi Siapa enak penulisnya? Gene something. Oke. Pokoknya Ntar kita tulis, kita pasang di sini bukunya. Siap, cuman yang jelas, buat gue itu brilian banget. Kenapa? Karena sebenarnya cerita di bukunya itu sesuatu yang buat kalau orang IT, apalagi dealing with big corporation, bukan sesuatu yang aneh ya. Oke. Biasa aja. Oke. Tapi bahwa dia bawa elemen dramanya tadi, yang iya ya, emang kalau bos gue ngomong kayak begini loh, atau departemen lain kalau ngomong kayak gini gayanya, yang nggak pernah secara eksakta gitu keluar, jadi keluar di novel ini. Jadi kan kita relate banget. Udah gitu, balik lagi tadi ke buku pertama.
ujung dari ceritanya itu, semua drama yang dia gambarkan, solusinya adalah karena ternyata orang A itu salah paham sama orang B. Dia nggak ngomong sama orang B. Padahal kalau ngomong sama orang B, kelar tuh barang. Oke. Itu kan gak dibahas dong kalau di buku ekstrakta kan? Itu oksimoron banget sih. Iya. Analisnya nggak terus-terus tuh. Ada ya? In reality ada, bos. Oke. Banyak tanya anak pendengar. Banyak. Terus bahwa misalnya dia harus berkomunikasi dengan CFO-nya yang sedikit arogan, nggak mau tahu. Itu kan bahwa CFO arogan kan tidak dibahas dong kalau di buku IT. Bahwa hati-hati ya, CFO Anda bisa arogan. Nah, tapi kan di buku itu jadi profil-profil orang yang secara nyata ada di dunia nyata. Itu keluar semua. Nah, buat mereka yang mungkin belum masuk di bidang itu, Mungkin it's a fun book. Oke. Ini tradisi kita di Kepo Buku adalah ketika kita melihat buku baru, kita selalu nanya, premisnya apa sih ini buku gitu. Intinya sih sebenarnya aku cuma pengen tahu dia cerita tentang apa sih. Nah, jadi dia itu udah perusahaan lama, udah korporat, tetapi revenue terus turun karena pesaing-pesaingannya kan lebih apa ya, tech savvy. Oke. Munculin produk-produk baru. Perusahaan IT ini. Perusahaan manufacturing. Oh, manufacturing. Oke. Manufacturing. Oke. Nah, jadi ada perintah dari Big Boss. Kita harus seperti sana. Jadi Oke. ini kayak cerita-cerita awal e-commerce. Di mana orang yang dari brick and mortar, itu pesaingnya sudah e-commerce. Oke. Jadi kan orangnya, kita juga harus bikin dong e-commerce yang sebelah. Oke. Nah, tapi pola pikirnya itu masalah, kan gampang tinggal diginiin doang. Yes. Tinggal switch doang ya. Nah, itulah dramanya di situ, bahwa nggak cuma tinggal switch doang. Orang yang tadinya harus bekerja dengan cara A, dia harus jadi B, gimana cara nyuruh dia jadi B? Kan nggak segampang itu. Udah gitu intrik-intrik yang ya kan tadi, gue CFO, yang penting secara pengeluaran harus segini, harus bisa. Orang itu kadang bilang, ya nggak bisa Bapak Ibu. Untuk melakukannya kita butuh dana tambahan, nggak bisa. Hanya segini dananya. Tapi kalau untuk marketing, untuk sales, dia keluar duitnya. Dikeluarin banyak. Harus familiar kan? Yes. Gitu. Iya. Dan proses adaptasi itulah yang menjadi drama di Dramanya di situ, di mana ya tadi intrik-intrik politiknya, termasuk kayak kenapa kalau untuk marketing keluarnya gede, buat yang ini kecil, atau misalnya tiba-tiba yang sales. Nah, yang paling parah itu karena selain bosnya bilang begini, sales sudah bilang kita akan launching tanggal sekian. Orang IT bilang, belum ada. Sounds so familiar. So familiar banget ya. Malah ngingetin gue sama Steve Jobs loh. Kalau gue melihatnya, kayaknya kerjaan gue yang dulu juga gini. Tiba-tiba belum apa-apa, pokoknya harus launching tanggal segini, gue nggak mau tahu ya. Gitu loh. Wow. Soalnya tinggal, gimana? Dan ketika dipaksakan launching, nah itu drama yang paling parah. Jadi klimaksnya itu, ketika itu dipaksakan launching, ya pastilah ada errornya, bug, orang nggak bisa akses, dan akhirnya jadi dibahas kiri kanan bagaimana, ya pokoknya brandnya jadi jelek gitu ya. Ya orang sales kan bilang salah orang IT. Padahal orang IT dari awal bilang nggak make sense. Gua kata juga apa gitu. Nah, semua salah lu. I see. Phoenix Project itu sendiri namanya dari istilah itu. Ya, jadi si project besar ini namanya Phoenix. dikasih nama Phoenix. Interesting. Satu hal lagi, lu tadi bilang buat yang non IT kayak gue yang nggak bisa bedain megabyte, terabyte, gigabyte, gitu ya. Pokoknya gede gitu ya. Pokoknya gede gitu ya. Funnya di mana, Fe? Di dramanya. Oh, di dramanya. Karena bahkan kalaupun lu bukan orang IT, bahwa lu membaca, emang nih orang sales di tempat gue juga gini deh. Orang marketing gue deh. Orang legal, emang nih kayak gini kerjaan nih orang legal deh. Kelakuan ya orang legal. Kayak gini udah pasti deh. Gitu. Jadi meskipun temanya itulah tema project IT-nya tadi. Oke. Tapi karena dia bawa tokoh-tokoh dari berbagai bidang, itu menjadi yang dan kalaupun lu nggak merasa itu relate, lu juga bisa akhirnya memahami, oh orang IT itu pola pikirnya gini. Oke, sebelum kita pindah ke buku ketiga, gue mau tanya lebih ke bisnis lo tadi. So ini IT ya sebenarnya, jadi consulting firm untuk bidang IT ya. Security ya. Security. So
secara spesifik in layman terms buat gue yang nggak ngerti lagi-lagi megabyte, terabyte, gigabyte, apa sih yang lu kerjain? Ini dari yang sekarang apa nanti ke depannya nih? Yang sekarang nih ya. Sekarang ya. Kita save boleh. Oke. Jadi kalau yang sekarang fokus gua adalah membantu perusahaan yang biasanya sudah punya tim security ataupun dia harus ada kewajiban ikut ISO 2071. Oke. Kan kalau nggak salah di Indonesia ada Kominfo dengan PSE-nya. Iya. Atau mungkin Departemen Kesehatan bilang, kalau kamu mau connect dengan Satu Sehat, kamu harus certified dulu. Oke. Nah, jadi kan ini sudah ada keharusan. Buat perusahaan-perusahaan seperti ini, saya bisa bantu untuk dapat itu. Oke. Tapi artinya, gua membantu dari sisi keilmuan untuk mereka mendapatkan sesuatu yang harusnya mereka sudah dapatkan. Oke, sertifikasi segala macam. Sertifikasi, terus kalaupun ada misalnya prosesnya yang belum jelas, kita bantu bagaimana harusnya lebih efisien seperti ini. Karena kan salah satu kelebihannya consulting adalah kita sudah melihat dari banyak angle, banyak industri, banyak size companies, dan kita sekarang di banyak negara, kita bisa ngasih solusi yang buat company Anda nih, kalau ini nggak cocok, karena ini biasanya terlalu mahal atau... Wait, kaitannya dengan security apa? Ntar gue langsung dibantai nih sama orang IT siap. yang mungkin udah nangkep nih kata-katanya Vea. Sementara gue belum nangkep nih. Kaitannya sama security-nya apa, Vea? Dari sisi kondisinya tadi? Atau gimana? Iya, dari karena tadi kan security firm kan sebenarnya ya. Betul. Nah, dari segi security-nya apa? Misalnya sertifikasi segala macam, itu dari aspek security-nya? Itu dari sisi regulasi sih biasanya. Oke. Jadi ada regulasi mensyaratkan seseorang untuk punya sertifikasi. Tetapi kalaupun tidak, kita selalu menyarankan bahwa perusahaan itu ikut sebuah security standard. I see, oke. Supaya jalannya nggak terlalu liar. Oke. Ada strukturnya. Daripada mikirin standar sendiri, sudah ada nih standarnya. Tinggal bagaimana mentranslate dari kata, ya namanya standar kan biasanya gitu ya bahasanya. Yep. Terus real life-nya seperti apa. Contoh, kita ambil contoh yang paling gampang. Oke. Dan ini pasti langsung semua yang dengar, terutama yang di Indonesia akan, gitu. Gimana? Di Eropa, itu sangat gampang memaksakan laptop kantor, itu secure semuanya. Oke. Kenapa? Karena biasanya di Eropa, mau perusahaan kecil, mau perusahaan besar, laptop itu laptop kantor. Jadi ketika Anda diterima, Anda dapat laptop kantor, di mana itu laptop dikonfigure sama satu orang, Yes. semuanya sama, Oke. terus dikontrol sama satu sistem, semuanya sama. Jadi kalau tiba-tiba ada yang nggak update di sini, dia paksa update. I see. Itu di Eropa. Di Eropa, oke. Setahu saya, koreksi kalau salah. Setahu saya, di banyak perusahaan, nggak semua. Di banyak perusahaan, gue udah mulai. Udah mulai politically correct nih ya. Di banyak perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan kecil dan menengah, pemilik perusahaannya biasanya mengharapkan kalau bisa karyawannya bawa laptop masing-masing. Tetapi pemilik perusahaan yang sama mengharapkan semuanya aman. Gimana caranya coba? I see. Yang satu dikontrol semuanya dengan tools yang mahal, makanya kita tujuannya keluar. Tapi di sisi lain pengen ya itu tidak dikontrol, pakai device-nya masing-masing, tapi pengen tetap aman sama ini. Kan harus tekniknya beda dong. Yes. Pendekatannya beda dong. Yes. Dan bukan hanya nggak bisa dikontrol. Baik lagi koreksi kalau salah. Banyak pegawai yang punya device-nya sendiri, terus tiba-tiba sudah tidak bisa diupdate. Kenapa? Terlalu tua device-nya. Terlalu tua. Okay. Mau beli, kagak punya duitnya. Gajinya kecil. Tapi harapan dari pemilik perusahaan tetap harus aman. Gimana caranya? Mau install Microsoft Word Berat. Bayarnya di mana? Gimana? Agak pakai Kraken aja ya. Iya. Kan murah. Kan si bos juga kan. Iya. Pakai Kraken. Iya. Tapi kalau ditanya, apakah security penting untuk perusahaan? Sangat penting. So, oke. Itulah dilema saya setiap hari. Tapi memang di Indonesia laku bisnis consulting kayak gitu kayak. Jujur saat ini enggak. Karena satu, consulting yang ada dan kesadaran yang ada itu biasanya di level korporat. Oke. Karena mereka punya duitnya, mereka punya
yang punya modalnya lah untuk melakukan itu, dan yang namanya perusahaan besar kayak semacam ada tuntutan bahwa ya kita harus secure gitu loh. Sementara kita fokusnya di small and medium businesses. Tapi kan di setiap negara, nggak cuma di Indonesia, corporate itu kan nggak lebih dari 5%. Jadi 95%-nya kalau di Indonesia kan misalnya UMKM, ya UMKM itu. Tapi sekarang gue tanya, besok ada startup, bukan pinjol lah ya. Pokoknya dia bikin digital service apa, terus salah satu syarat untuk lu bisa dapat account di situ, lu harus submit KTP. Oke. Kira-kira lu sebagai calon user peduli nggak dia perusahaan kecil atau perusahaan besar? Nggak sih. Yang lu expect apa? Yang penting gue Harus secure kan? secure aja ya. Iya. Tapi bisa nggak perusahaan kecil bilang, kami kan hanya perusahaan kecil, duit kagak ada. Jadi ya security ala kadarnya dong. Nggak bisa dong. Harap maklum. Karena maklum. Oke. Nah jadi itu challenge yang buat banyak perusahaan baru justru mereka lari dari challenge itu. Gue malah masuk. Oh, oke. Lu malah merasa tertantang untuk masuk Iya. ke situ ya? Karena bagaimanapun juga 95% loh. Tapi ini kan, sorry, gue berpikir sebagai orang yang punya bisnis kecil, Ya kecil Pak, baru kecil. amin, bahwa ada dong cost-cost tertentu yang masih bisa gue sacrifice dulu lah. Gitu. Betul. Sementara gue merintis nih, gue masih UMKM nih gitu ya. Betul. And security is one of them. Atau enggak? Pada umumnya begitu, dan gue tidak menyalahkan ya. Oke. Karena bayangan orang terhadap security itu satu ribet, dan yang kedua ya tools-tools yang lu lihat di market itu mahal. Makanya kalau lu lihat acara-acara misalnya sosialisasi undang-undang PDP yang disponsori oleh salah satu consulting besar, Oke. pasti dia akan membawa vendor-vendor yang lu nggak akan sanggup bayar. Oke, itu faktanya ya. Gua bilang apa adanya. Tapi sekarang gini, bisa kan? Misalnya lu ada berapa sih jumlah tim member lu? Ya, paling sampai 20. Oke, 20. Oke. Jadi 20. Kita ini ya, kita dudukin bareng kasarnya. Terus gua ada satu agent kecil yang diinstal di laptop masing-masing. Tenang, nggak akan gua ambil datanya. Oke. Gue cuma ngasih tunjuk bahwa nanti ini ya, Pak Rane, dari 20 ini ada 5 nih devices yang sebenarnya sudah unsupported. Dan lu bisa tahu itu gitu ya? Dan kita bisa tahu. Ketika kita tahu, kita kan bisa ngambil keputusan. Mau diapain nih? Apakah kita mungkin subsidi dia, atau bisa nggak kalau untuk internet pakai laptop yang lain? Jadi lebih perkara merubah habit jadinya, tanpa harus mikirin yang tadi Ken, yang central manage itu, dia harus beli tools yang istilahnya MDM, mobile device management. Mahal harganya, duitnya nggak ada. Enggak, tapi kalau dengan tools ini, lu tahu, oh iya dari 20 ini si Yuki ternyata karena saking banyaknya tab yang dibuka di Chrome-nya, Chrome bilang, hey, ini sudah tidak up to date, dia nggak sadar. Iya. Tapi dengan tool itu bilang, lu bisa tinggal telepon atau WhatsApp Yuki, lu update dulu software lu sekarang, karena di sini ketawa. Udah kan? Oh, oke. So challenge yang lu hadapin ketika berhadapan dengan misalnya perusahaan-perusahaan bukan yang corporate ya, yang kecil-kecil yang UMKM itu adalah lu memberikan solusi ya, bukan hanya langsung bilang lu harus beli license ini, lu harus beli license ini, lu harus beli license ini, lu harus punya laptop gitu. Ya, enggak. Justru makanya tadi buat gua itu adalah challenge. Dengan kondisi seperti ini di Indonesia, atau mungkin kalau gua ke Meksiko, entah apalagi ceritanya di sana, bahkan even di Singapura mungkin ada cerita lagi yang berbeda. Ya gua harus menyesuaikan ya, kalau memang begini kondisinya, caranya seperti ini, apa nih yang bisa gua kasih solusi? I see. Problemnya, nah ini gua bridging antara saat ini dengan yang ke depan. Ya, gua untuk bisa memberikan saran seperti itu, gua butuh tools gua sendiri yang gua bisa develop dengan murah untuk tahu dong, oh kondisi lu begini, maka saran gua begini. So you develop your own tools.
Itu yang ke depannya. Nice. Jadi gue sebagai UMKM bisa pakai dong, Fe? Oh banget. Emang tujuannya itu. Oke. Pokoknya small medium businesses di mana visi dari company ini tuh menjembatani dua dunia. Jadi kalau di dunia security itu selalu ada either lu bikin toolsnya doang, either lu perusahaan consulting doang. I see. Di mana lu mengharapkan perusahaan yang ini ya bikin toolsnya akan ada perusahaan consulting yang mau pakai tools lu untuk menjual ke calon customer-nya. Jadi kayak reseller atau managed service begitu. Jadi selalu begitu. Jadi kalau dari sini harganya sudah mahal, ya di sini tambah margin dong, makin mahal. Gua mau di tengah-tengah, di mana toolsnya gua ada, tapi konsultannya juga in-house. Jadi kalaupun kita ada kebutuhan yang toolsnya belum ada, ya kita kerjaan pakai Excel, jadi bos. Dan inilah kenapa dia bisa mengglobal karena pola pikirnya kayak gini. Keren sih, keren. Oke. Teman-teman, kita ke segmen ketiga dan gue udah bisa prediksikan nih sebelum diedit ini bakal panjang. Tetapi ini menarik banget dan memang Terdampar ini selalu ingin mengulik sisi orangnya sebetulnya. Buku itu adalah salah satu pemicunya, makanya gue banyak dapat cerita dari VH kali ini. Buat lo yang baru gabung atau yang langsung lompat ke chapter 3 ya, karena di YouTube tuh kan ada chapter-chapter ya, kalau males mau langsung ke chapter 3 aja. Gue sedang ngobrol dengan teman gue, Ferry Haris, orang Indonesia, tapi sudah lama tinggal di Belanda ya, 10 tahun ya. Betul, 10 tahun. Gue mau balas takutnya mirim. Iya, betul. Udah lama di Belanda gitu ya. Punya consulting firm. Sekarang juga udah merambah kemana-mana termasuk ke Indonesia. Dan nanti kita akan ngobrol lebih jauh. Tapi sekarang kita ke buku yang ketiga, Fe. Siap. Buku yang ketiga yang akan gue bawa itu lucu sih, karena gue mikir ini gue terdampar, gue bakal punya duit apa enggak ya? Tapi lu punya duit juga, lu mau beli apa di sana gitu kan? Tapi either way, buku ini berbekas banget buat gue, terutama terakhir-terakhir. Jadi justru ini buku yang paling terakhir gue baca. Oh, baru nih kayaknya. Baru. Sebenarnya bukunya nggak baru, tapi gue baru bacanya baru. Oke. Itu namanya The Psychology of Money. Apa sih menariknya buku ini? Ini tergantung yang baca ya. Disclaimer, gue udah beli. Oke. Belum gue baca. Oke. Masih daftar di rak Sundoku gue. Oke. Tapi ini buat gue, ini dari sisi gue. Karena problemnya, gue juga tahu buku ini dari teman-teman gue di Belanda. Oke. Dan setiap gue tanya pertanyaan yang sama, jawabannya beda. Karena setiap orang akan melihat itu berbeda. Kenapa? Karena pola pikir orang terhadap uang berbeda. Interesting. Jadi lucunya adalah kesimpulan akhirnya nggak akan sama satu sama yang lain. Setelah membaca buku ini, karena akan dipengaruhi bagaimana lu selama ini melihat uang. Oke. Jadi apa yang penting buat lu itu akan ada chapter-chapter yang ya make sense. Tapi kalau ditanya is it you? Nah, gitu. Jadi ujung nanti ada bagian bahwa ya mungkin konklusinya satu, tapi orang bisa melakukannya ya, macam-macam cara. Masing-masing. Oke, kita ke basicnya dulu kalau gitu. Apa sih yang diceritain di Psychology of Money ini? Sebenarnya bukan cara mendapatkan uang. Gue sih penafsiran gue lebih ke bagaimana cara lu mengelola uang lu gitu. Tadinya gue berpikir seperti itu. Oke. In a way ada di dalamnya, tapi justru karena apalagi judulnya kan The Psychology of Money, itu benar-benar bagaimana lu melihat value uang buat hidup lu tuh apa? Apakah memang jadi kan ada ya orang yang drivernya adalah uang. Tanpa menyebutkan nama. Ya, banyak memang drivernya uang. Ya. Tapi ada lagi orang yang melihat uang itu untuk kendaraan melakukan apa yang dia mau. Jadi bukan driver, tapi drivernya ada tetap si istilahnya passionnya dia. Ya. Tapi untuk mencapai passionnya itu atau melakukan passion itu dia butuh uangnya. Oke. Tapi dia nggak akan mencari uang ini sebanyak-banyaknya. Yang penting cukup untuk membiayai menjalankan itu passionnya. Oke. Jadi Psychology of Money itu benar-benar kayak lu ditantang ya tadi buat lu uang itu apa. Setelah lu tahu uang itu apa, baru udah kita ngomongin bagaimana manage-nya sesuai dengan yang tadi lu profile lu. Cara-caranya ada A, B, C, D, E. Tapi balik lagi,
kalau lu profilnya beda dengan orang yang lain, hasil akhirnya beda. Nah, buat gua itu salah satu buku yang tadi gue bilang, apa sih ini buku gitu. Ngapain juga gue baca gitu. Oke. Kebetulan teman-teman gua salah satu baca buku itu juga mereka itu pernah dengar itu nggak yang Financial Independence Retire Early gitu ya. Jadi dari grup itu. I see. Ya. Jadi gue pikir apa sih gitu loh. Pasti nanti ke arah sana nih. Iya. Gue baca sampai terakhir itu karena ternyata dia nggak ngadain itu. Oke. Dia nggak menuntut orang untuk financial independent retire early gitu. Justru lu tuh melihat uang tuh seperti apa. Bahwa lu udah cukup sekarang ya sekarang. Tapi kalau memang lu mau melakukan ini terus sampai umur 70-80 ya silakan. Lu nggak akan dipaksa bahwa kalau ya ini gue ambil contoh dan kalau salah mohon maaf. Kalau dia udah lama di Eropa, sekarang udah jadi orang Indonesia banget, pakai disclaimer. Gue takut dibantai gitu. Terutama buat mereka yang komunitas yang FIRE tadi ya. Oke. Itu kayak yang lu harus hidup frugal sekarang. Supaya lu bisa retire early gitu. Kalau perlu umur 40 udah independen gitu. Ya, tapi saya masih pengen jalan-jalan. Kalau memang lagi bener-bener kepepet, gue masih pengen naik pesawat bisnis kelas. Yep. Tapi kalau gue ngikutin ini, aku bisa dong. Terus gue juga yang tipe orang, apakah gue pengen retire umur 45? Ya, enggak tuh. Oke. Ya, jadi buat gue kenapa ini gue baca sampai habis, karena itu jadi kayak buat gue refleksi. Gue nih udah sesuai nggak perlakuan gue terhadap uang dengan apa yang gue pahami tentang uang itu buat gue apa. Dan buku itu memberikan lu latar untuk berpikir itu ya. Iya. Nah, ketika lu berpikir seperti ini, itu nanti akan membuat lu seperti ini. Kenapa? Karena oh iya juga ya. Dan hasilnya? Gini, kalau masalah kopet, saya mah dari dulu ya. Cuman jujur, di bisnis, gua tidak pernah, karena gua nggak punya pendidikan bisnis sebelumnya. Gua bukan MBA, keluarga gua nggak ada yang IT background ya, ya. pure lah. Dan balik lagi tadi, gua dari dulu sebenarnya senangnya ngobrol sama mesin, dengan manusia ini baru. Sama manusia ini baru. Jadi, dan gua berasal dari keluarga yang ya gitulah. Kurang mampu. Jadi buat gua itu menjadi sesuatu yang penting untuk menghemat sehemat-hematnya. Apapun itu. Mau pekerjaan kayak apa kayak. Jadi ketika gua pindah misalnya ke Eropa terus naik posisi berapa kali, iya gaya hidup gua sama. Karena mikir tadi gua nggak mau gua kembali atau anak-anak gua kembali kepada apa yang gua alamin. Tetapi dari buku itu ada banyak hal yang kalau gue tetap melakukannya, bisnis ini nggak akan grow. Interesting. Oke. Karena memang suka ataupun tidak, you have to spend money to make money. Okay. The question is, what kind of spending? And how you spend it. And how you spend it. Menarik. Oke. Ambil yang paling gampang. Gue yakin dengan membuat konten marketing yang powerful, gue nggak perlu tuh namanya Google Ads, LinkedIn Ads, dan teman-teman. Oke. Ya. Tapi kan, kalau mengandalkan organic growth, orang belum tentu ketemu website gue. Yes. Ternyata, dengan biaya yang sama, kalau gue beli ads, gue bisa mendapat exposure yang lebih powerful dan targeted menjadi sebuah sponsor, sebuah acara. Itu makanya ini bukan promosi by the way, hanya cerita aja. Nggak, di sini mah bebas, aman. Bulan Oktober 2024, gue akan balik lagi ke Indonesia karena perusahaan gue meskipun baru akan menjadi salah satu sponsor di Tech in Asia Jakarta. Wow, Tech in Asia. Lu jadi sponsornya? Gede, Bo. Ya bukan yang ini ya. Nggak, maksud gue you must spend a fortune. Tapi sama biaya kalau gue beli LinkedIn Ads di sana. Gitu ya cara lu ngitungnya ya? Oke. Keren. Kalau sebelum baca buku itu,
Nggak akan gue spend sama sekali. Ngapain gue spend duit buat sponsorin gitu ya? Bulan Februari tahun depan. Bukan sponsor, tapi participate untuk di conference juga, tech conference. Namanya Web Summit. Tapi di Doha ya, jadi masih level Middle East ya. Pertama ya. Still. Ya, jadi kita udah diterima nih. Tapi kan itu kan harus ada uang pesawat, terus booth-nya dan teman-teman itu. Tapi biayanya sama dengan LinkedIn. So nanti cerita dikit dong yang Oktober nanti lu ngapain sih? Boleh. Sekarang kami nanti. Iya sekarang. Enggak maksudnya nanti yang Oktober nanti. Oh, oke. Ada yang Oktober nanti. Dia bilang gue introvert nih, nggak bisa depan kamera. Lu lihat aja ngebodor melulu. Dia aslinya nggak bodor, dia cuma gaya aja nih ya. Oke, jadi buat gue bulan Oktober ini Tech in Asia, dan itu juga kenapa alasannya gue milih Tech in Asia bukan security conference. Oh iya ya? Sadar nggak? Oh iya ya? You're a security company, man. Yes. Harusnya kan di security conference kan? Ya, problemnya adalah yang belum sadar kan bukan security company. Yang belum datang kan yang memang company-company yang akan datang ke acara Tech in Asia dan bukan security company-nya. Bukan security company-nya. Jadi kan gue harus berada di mana yang real target marketnya dari situ. Betul, nanti akan ada enterprises. Yes. Tapi kan orang datang ke acara seperti Tech in Asia, mungkin dia baru tech startup isi 5 orang, 10 orang. Yes. Dia pengen tahu ada apa sih yang baru. Ya, gue pengen mereka juga melihat ada security solution yang alternatif sekarang. Yang nggak semahal yang kalau lu keluar gitu. Bukan yang pakai perusahaan-perusahaan besar itu, oke. Wow. Jadi tujuannya itu. Jadi semua conference, baik itu yang di Jakarta, di Doha, oh by the way, kita approve ikut London Tech Week Juni tahun depan. Itu patternnya sama. Adalah gua ingin berada di environment yang memang orang-orangnya, ya kalau gua mengutip kata lu tadi, security itu prioritas nomor 10. Iya. Dan gua mau nunjukin bahwa kami ada as your alternative. Yes, we are still new. Produk belum perfect, tapi tadi gue bilang, kalau ada bagian yang harusnya produk kami sudah siap, belum siap, ya orangnya akan melakukan manual. Ya. Termasuk model-model orang yang selamat Anda diterima, mulai Senin bawa laptop sendiri ya? Iya, karena tujuannya adalah dengan tools yang kita akan demokan, terutama yang tools ini kecil. Kalau tentunya bersedia gitu ya kita nanti udah download. Nanti kita bisa tahu di situ kita bandingkan dengan apa yang seharusnya. Ya setelah itu lu mau pakai buat apa? Apakah lu mau update juga atau enggak? Ya itu urusan lu ya. Tapi artinya sekarang lu tahu dari apa yang lu punya, problemnya apa. Gue tipe orang yang nggak suka ketika security officer bilang nggak aman. Apa parameternya? Kalau misalnya dia nggak aman karena Chrome browsernya nggak update 2 versi. Gue kan bisa bilang enggak kok, oke aja. Kenapa? Ya kalau memang orangnya nggak pernah, mohon maaf, akses situs porno, akses situs dan crypto mining dan Oke. ya ketinggalan 2 Pak, ya nggak masalah. Nggak masalah ya. Jadi lu bukan tipe-tipe konsultan yang bilang, oke, pertama kita lihat laptopnya kayaknya harus beli semua ini. Nggak bisa pakai laptop karyawan gitu ya. Bahwa laptopnya harus pakai OS asli ya. Oh yes. Itu. Karena gue tipe orang yang barang gini. Ini kalau webinar ya terutama ya. Kalau webinar terus dengan kampus di Indonesia atau apapun di Indonesia, selalu pertanyaannya 2 yang standar. Antivirus apa yang paling bagus? Yang kedua, iPhone sama Android yang paling secure yang mana? Oke. Benar. Awalnya. Kayaknya begitu kan? Iya. Gue kan kalau bilang, yang pertama ya, kalau Anda pengguna Windows asli ya, mengerjakan Windows Defender itu lebih dari cukup. Oke. Anda nggak perlu cari antivirus yang lain. McAfee lah segala macam kayak gitulah ya. Tetapi yang menentukan Anda segera atau enggak, habit. Tadi diupdate nggak itu antivirusnya? Kalau nggak ya postpone. Ya sama juga bohong dong. Tapi itu kan berlaku juga kalau lu mau pakai Bitdefender, kayak Avast, kayak McAfee, postpone. Sama aja.
Sama aja. Oke. Atau tadi lu berkunjung ke situs porno dan teman, sama aja. Tapi bawaan itu sudah cukup. Untuk pengguna normal tuh sudah cukup. Oke. Jadi gue nggak akan masuk ke ranah iPhone Android karena itu sensitif. Apalagi di podcast ini. Ya, apalagi Gue masuk ke ini di shoot pakai iPhone ya soalnya ya. Jadi lu nggak boleh ngomong jelek tentang iPhone ya. makanya Nggak bercanda. ya. Lanjut. Jadi gue ambil contoh yang ini aja, yang paling sering. Pernah dengar nggak dulu orang security bilang kalau mau aman segala sesuatu harus pakai VPN. Oke. Yap. Sampai sekarang security expert akan bilang gitu kan. Gue enggak. Kenapa? Sekarang gini. Cerita itu ada ketika dulu banyak website yang nggak pakai secure connection, jadi nggak HTTPS. SSL. Nah, nggak pakai. Oke. Saat ini browser modern itu sudah memaksa. Oh. Kalau lu ada dua pilihan, yang pakai SSL ada yang enggak. Ketika misalnya lu pakai Google Chrome ya, lu browsing, dia akan otomatis pakai yang itu. Jadi lu nggak perlu VPN lagi dong. Iya, kalau untuk pengguna normal ya tadi ya. balik lagi. Tapi maksudnya, yes. gue akan menjadi orang seperti itu, bukan yang kalau mau aman hanya pakai VPN. Karena bayangin kalau gue ngomong itu sama orang tua gue, orang tua gue akan bilang, apa itu? Terus ditambah gitu, oh bayar lagi? Nggak deh. Itu yang paling penting tuh. Oh, harus bayar lagi. Nah, itu bukan hanya orang tua, itu pola pikir gue sebagai pemilik UMKM. Kita bilang, bayar lagi nih. Berapa bayarnya? Tapi memang, ya gue selalu bilang gini, Far, apakah artinya seluruh jasa dan teknologi di company Leo akan gratis? Enggak. Ya. Karena perusahaan butuh hidup. Exactly. But then, ya nggak perlu semahal itu. Itu aja. Karena gue, prinsipnya, itu selalu, kayaknya kalau gue sama tim gue ya, gue tim gue di Indonesia. Jadi, gue selalu bilang sama tim gue, bayangkan kita itu bikin Notepad, bukan bikin Microsoft Word. Kalau buat ngetik doang Notepad cukup, kenapa saya harus kasih dan dia harus beli Microsoft Word? Which brings me to the ultimate question kalau menurut gue. Coba. How do you make money? Quantity. Oh, oke. Nggak, karena dengan segala yang lu bilang tadi kan, gue langsung mikir gini, ini VH dapat duitnya gimana caranya? Quantity. Tadi 95%. Oke. My playing field is 95%. That's number one. And number two, my playing field is the whole world. Gue bayangin perusahaan dari Eropa gitu. Ketika gue di Indonesia, gue punya perusahaan kecil mau approach ke lu. Wah gila, ini perusahaan gede nih, mahal pasti ini. Ya, itu jujur aja. Gue berapa kali ketemu dengan even yang Singapura tuh, Belanda. Itu branding yang harus gue perbaikin. Oke. Tetapi gue mau bilang, gue pribadi secara personal itu juga penganut prinsip 3P. Apa tuh? Purchase parity power. Gue akan menyesuaikan harga sesuai dengan purchasing power di negara tersebut. Keren. Dan lu sudah punya setup company di sini ya? Enggak. Oh enggak? Jadi tim hanya tim atau gimana? Hanya tim di sini, tapi legal dari sana. Tapi kan ya zaman sekarang dengan adanya Stripe dan teman-teman ya dari manapun. Keren dong ya kalau gua. Unless misalnya pemerintah Indonesia memberikan tawaran investment yang lebih baik, mungkin saya akan pikirkan. Saat ini untuk bikin PT PMA, penanaman modal asing ya, masih belum semenggiurkan itu untuk benar-benar bikin. Kepo Buku ini yang dengar-dengar katanya yang nonton sih banyak orang petinggi-petinggi gitu sih. Udah. Tunggu. Silakan di. Oke. Itu buku ketiga, The Psychology of Money, dan juga perjalanan hidupnya VH. Menarik banget gitu ya. Tapi sekarang kita akan ngulik sisi personalnya dari VH. Aduh. Gue beli dulu. Takut salah ngomong. Jadi kita akan ngomong soal, karena jadi di terdampar itu ada satu segmen terakhir yang emang gue siapin buat orang-orang kayak lo. Karena rata-rata begitu orang baca buku tuh orangnya serius gitu loh. Gimana caranya gue menggali sisi yang manusianya gitu loh. Oke. So, kita pakai lagu. Jadi nanti ada bonus. Kita minta VH untuk cerita satu lagu yang akan dia bawa ke pulau itu. Terserah, banyak yang bersoalkan.
Nanti muternya pakai apa? Listriknya di mana? Baterai? That's not the point. That's beside the point. The point adalah kita akan minta dia bawa satu lagu, dan gue harus selalu sebutkan ini bahwa ini terinspirasi dari acara radio favorit gue di BBC Radio 4 namanya Desert Island Disc. Bahkan Terdampar ini adalah terinspirasi dari acara tersebut. Okay. So kalau lu ada waktu, coba cari Desert Island Disc. Keren banget. Kita akan masuk ke segmen terakhir. Teman-teman, kita sampai di segmen terakhir. Obrolan dengan VH ini seru banget. Dan lu kalau mau ketemu sama dia, Oktober nanti ya. Oktober. Lu datang ya, Tech in Asia ya? Yes. Nongol, cari orangnya. Cari orangnya, udah lihat wajahnya di Kepo Buku. Lu cari orangnya, terus bisa ngobrol lebih jauh. Dan dia, lu kasih kopi aja kalau ngobrol bisa 3 jam, nggak selesai. Rencananya justru kita mau bawa kopi ke Tech in Asia. Asik. Bawa kopi? Ya kan kalau udah siang, ngantuk kan. Daripada lu bayar di Tech in Asia, selama lu datang ke booth kita kasih kopi gratis. Kita kasih kopi gratis, dapat obrolan yang bergizi juga gitu ya. So, di pulau terpencil ini lu boleh membawa satu lagu. Bukan lagu yang Tanah Airku kan? Yang Tanah Air, yang ini. Bukan. Hal itu akan membuat gua nangis. Serius? Serius. Kalau yang itu ya. Oke, so lagu pilihan lu apa? Sebenarnya bukan lagu lama sih, lagu baru. Ya apa? Manusia Kuat ya, dari Tulus. Manusia Kuat dari Tulus. Wow. Karena itu kan kalau nggak salah juga dipakai buat Asian Games ya, atau Asian Para Games. Yes. Buat gue itu kena banget lagunya, soalnya ya Om Rani kenal aku kan baru setelah tahun sekian gitu. Tapi sebenarnya dari awal itu gue orangnya minderan. Oke. Makanya tadi gue bilang introvert. Gue lebih dari itu. Lebih dari introvert. Gue bener-bener kalau bisa ya udah gue di lab komputer doang. Gue di UI banget. Atau ngobrol sama mesin. Sama mesin doang. Ya udah. Oke. Terus gitu, dan selalu karena gue bukan diposisikan, salah gue sendiri sebenarnya. Lu memposisikan diri lu? Ya, jadi salah gue. Semua salah gue memang. Orang tua gue bilang semua salah lu. Jadi buat yang dari Bandung, pasti tahu ada sebuah SD kecil dekat radio RRI, namanya Melania. Gue tuh SD dan TK di situ. Melania. Ya karena ya affordable dan teman-teman. Jadi swasta tapi yang affordable. Ketika mau masuk SMP, di mana kami yang tidak punya duit biasanya memilih negeri, gue dengan pede gue mau masuk Santo Aloysius. Yang terkenal mahal. Oke. Dan isinya ya begitu lah. Iya. Dan gue hanya mau gitu. Gue nggak mau ke tempat lain. Waktu itu hanya karena gue ikut ya seleksi apa tuh namanya pelajar berprestasi gitu ya di Kota Madya Bandung, nyampe gue level Kota Madya. Dan pemenangnya waktu itu bukan dari SMP 2, SMP 5 yang top gitu di Bandung itu, tapi dari Aloysius. Jadi gue malah, siapa nih orang-orang? Dari sekolah mana nih? Kita dapat masuk, kita dapat beasiswa dari pihak yayasan itu. Maksudnya dari sisi itu gue berterima kasih banget. Dulu ada namanya Frater Van Iperen, orang Belanda, yang ya kalau memang dia bisa terus, kita biayain dia sambil kuliah juga bisa gitu. Tapi bukan bermaksud gue sombong. Oke, gue harus mempertahankan juara 1, 2, 3. Tapi itu kan keharusan. Yes. Bukan berarti gue enjoy ya. Emang keharusan. Kalau enggak, besok dicabut. Ya. Tapi yang lebih berat selama menjalani itu adalah gue nggak punya teman. Karena nggak masuk. Oke. Yuk kita ke KFC. Duitnya nggak ada. Saya mah tukang gorengannya dulu kan. Bala-bala oil. Ya. Jadi membuat gue ya udah hanya menjalankan hari, ya menjalankan aja for the sake of, jangan sampai turun peringkatnya, tapi my social life itu hampir nggak ada. Oke. Kemudian itu sampai SMA lagi. SMA pun bukannya pindah ke negeri, tetap. Dan itu masih beasiswa juga. Woi, oke. Jadi bukannya pindah, bukannya belajar nih dari 3 tahun nih, dari pengalaman nggak punya teman, tetap lanjut. Makanya orang tua gue juga bilang, salah lu. Kan kita kan udah pindah ke sana. Bisa sendiri. Emang PH selalu salah gue. Terus ke kuliah di UI kan, ke Jakarta.
Ya, itu pergaulan lebih baik. Dari sisi sosial lebih baik. Tetapi ya, baik lagi, tetaplah Jakarta. Ya Depok sih. Depok itu Jakarta. Ya, baiklah. Ya ada hal-hal Sudah yang terjakarta. ya, ada hal-hal yang nggak bisa gitu. Oke. Orang kemana ya gue makanya nasi uduk pinggir jalan gitu kan. Hmm. Dan titik pertamanya itu adalah ketika gue lulus kuliah. IPK nggak jelek-jelek amat, nggak cum laude sih. Di mana semua teman gue langsung keterima kerja atau bahkan manajemen trainee di mana, gue nggak ada yang terima. Wow. Terus? Di situ gue jatuh sejatuh-jatuhnya. Ini idenya kan selalu lulusan UI, ilmu komputer, Anda pasti sukses. Kerjaan pertama gue itu boleh dibilang hasil pemberian belas kasihan bahwa ada orang yang pernah tahu gue dan dia mau menerima gue untuk kerja. Oke. Gitu. Tapi dari lagu itu ya setelah sekarang ya, makanya kan lagu itu juga kan belum yang lama ya. Ya gue lihat ke belakang malah berbalik. Kalau gue nggak melewati itu semua, Lu nggak akan staff sekarang. nggak akan staff sekarang. Memang pas ngejalaninnya kesel, capek. Kalau istilah nyokap gue, dia manggil gue kan abang karena gue anak pertama. Bang, kalau lu nggak ngelewatin itu semua, ketika kamu ada di posisi ini, mungkin kamu akan jadi orang yang sombong. Karena gampang. Betul. Ini balik lagi maaf ya, gue banyak politik nih. Jadi di sini, Lu jadi orang Indonesia. iya nih. Lu jangan kelamaan di sini deh, balik ke Eropa sana. Karena gue itu suka gemes gitu ketika ada orang yang bilang follow your passion. Oke, kenapa? Karena dari pengalaman gue pribadi ya, gue tidak ini yang Iya. Tidak mengeneralisir lah ya. Ini pengalaman gue pribadi. Passion gue itu tidak membuat gue hidup. Gue terpaksa dan gue dipaksa untuk menjalani yang mungkin gue tidak suka untuk gue hidup. Untuk gue bisa survive. Bahwa setelah gue survive, gue bisa menjalankan passion gue, itu adalah buah kerja keras tadi. Oke. Jadi kalau dari awal, dari masih kuliah, sudah diindoktrin, kalau mau cari kerja, follow your passion. Akan ada yang berhasil ya, by the way, don't get me wrong. Yes. Tapi Pasti. itu kan satu berbanding sekian. Nah, yang buat sekian ini, janganlah Anda kelamaan memaksakan diri bahwa, gue nggak mau kerja di sini, kenapa? This is not my passion. Hey, orang tua itu udah nungguin kamu. Kapan kerjanya, nak? Ini pengeluaran mama sama bapak tuh keluar terus. Gitu kan? Iya. Tapi karena ada beberapa fakta-fakta yang bilang itu follow ya. Jadi don't get me wrong, gue bukannya bilang bahwa follow your passion itu salah, tetapi ada tempat-tempatnya dong. Yang mana follow your passion, yang mana istilah gue follow your perut. Perut harus tetap makan. Tetap. So what is your passion? My passion sebenarnya musik. Serius? Ini sisi lu yang gue nggak pernah tahu loh. Jadi Lu suka musik? sebenarnya gue masuk Fasilkom, dan ini kalau orang tua gue lihat dia akan marah. Oke. Karena ini belum pernah gue share secara terbuka juga sama mereka. Bagian ini sih mereka tahu. SMP, SMA, salah satu yang membuat gue, meskipun tadi social life-nya nggak begitu bagus, yang membuat gue nyaman itu adalah gue tergabung dalam marching band. Jadi Santo Aloysius ada marching band. Oke. Jadi selama 6 tahun itu, baik itu marching band di sekolah, maupun ikut ada orkestra salah satu gereja gitu di Bandung yang juga ikut jalan-jalan, itu gue happy banget. Itu adalah momen di mana ya gue sosialnya nggak oke, tapi momen itu ada gitu. By the way, mohon maaf buat guru SMA gue, namanya Ibu Mari, karena kelamaan ini gue waktu itu matematika hampir nggak lulus 4 di rapat. Udah kepala sekolah lagi guru matematika gue. Habis itu udah, kamu gak boleh main musik lagi, kamu Karena itu. catur bulan itu harus kali ini. Ya, tapi itu salah satunya. Nah, jadi gue berpikiran, gue mau kuliah ke IKJ. Wow. Ya orang tua gue bilang, kau mau makan apa? Jadi musisi. Nggak ada. Dibelikanlah formulir SPMB yang C. Artinya kan boleh 3 ya? IPC, ya. Ya IPC. Iya. Ya, jadi bukan cuma 2 nih, pilihnya 3. Gue itu memilihnya dengan, balik lagi ya mohon maaf. Itu tos pensil.
tos pensil, Universitas Indonesia. Terus tos lagi, Fakultas Ilmu Komputer. Oke. Cuman itu yang gue isi. Oh, yang lain nggak? Ini udah akal bulus ya, dari SMA udah akal bulus ya. Ada, kalau nggak keterima kan, masa iya orang tua gue tega, anaknya nggak kuliah. Mas tega ini Anak lain IKJ aja udah. Udahlah, yang penting kamu kuliah gitu kan, gitu ya. Dan ketika pengumuman itu keluar, zaman koran Pikiran Rakyat, Yes. ya belum online ya, masih di koran. Jadi adik-adik dulu kita kalau pengumuman masuk Iya, kuliah tuh pakai koran, beli koran ya. Itu subuh-subuh tuh udah ngantri di tukang loper apa, Di loper koran. loper koran, terus kita buka, terus kita cari tuh nomor kita. Gua sedih. Nomor gua ada. Anjrit. Orang-orang tuh jerit, loncat-loncat, lu sedih. Sedih. Karena berarti lu nggak ke IKJ ini. There goes my IKJ gitu ya. Gokil. Wah seru Wer. Tapi kalau terakhir lah. Kalau lu ngelihat ke belakang ya kan, kalau istilahnya Steve Jobs tuh connecting the dots gitu ya, ngelihat ke belakang dan merunut kembali perjalanan hidup lu. Lu puas gak sih dengan apa yang lu dapat sekarang? Atau jangan puas deh, puas tuh relatif. Yes. Lu bahagia gak sih? Relatif juga, tapi lebih enak pertanyaan. Lu bahagia gak sih sekarang? Ini ceritanya baru 2 malam yang lalu. Oke. Jadi ini fresh. Oke. Gua tahu nama gua Ferry Haris, asalnya dari mana. Gua tahu. Tapi bahwa sebenarnya orang tua gua ngasih makna sedalam itu gua baru tahu 2 malam lalu. Oh, oke. Jadi Ferry itu memang gue dapat dari orang tua gue, di mana memang terilhami dari si kapal feri. Karena orang tua kapal feri. Nah, karena orang tua gue merantau dari Sumatera. Jadi gue orang Batak sebenarnya. Oke. Jadi orang tua gue merantau dari Sumatera ke Pulau Jawa, kan nyebrang lewat feri, naik feri. Oh jadi bener-bener feri ya? FERRW, iya, oke. Meskipun ujungnya by the way di Belanda itu kan nama khas Belanda juga. Dikira gue bisa bahasa Belanda. Enggak. Salah. Oke. Nama Haris itu dikasih nama oleh nenek angkat gue. Oke. Jadi waktu bokap pindah ke Bandung, dia ngekos di sebuah rumah yang kebetulan 2 orang ini nggak punya anak. Jadi seolah dianggap sebagai anak. Jadi ya gue jadi cucunya lah gitu. Gue dikasih nama. Nama yang kalau lu cari di internet selalu jawabannya Haris with double R. Oke. Gue kan Harisnya with 1. Oh iya ya? Oke. Ya. Karena ternyata dia itu ngasih nama gue dari kata bahasa Sunda sirah. Sirah? Ya, yang artinya kepala. Iya. Dibalikin. Sungguh sangat elegan ya, di mana zaman sekarang orang ngasih nama susah ini. Sirah, balikin. Dulunya kapal. Terus? Doanya selama ini ternyata adalah semoga gua bisa menjadi kepala dengan menjadi penghubung banyak orang. Nice. Jadi gua selama hidup gua yang sudah 40 tahun ini baru 2 malam lalu gua tahu. Gokil. Jadi buat gua ya berat perjalanannya, tapi iya ternyata patternnya ke arah sono. Dan kalau gua ngelihat kapal itu berarti lu benar-benar cocok gitu loh, karena lu sekarang sudah kemana-mana gitu. Oh gua kira cocok karena gua besar. Ya enggak dong, kan itu sama-sama besar mesin. Tapi ya lu jadi kemana-mana, udah sama keluarga ya berarti tinggal di Belanda ya? Ya. Apa statusnya apa permanent resident atau warga negara? Pada saat ini di tape masih WNI. Masih WNI. Tapi September saya WNA. Serius? Ini bakal cerita panjang lagi tapi oke. Itu nanti kita save for later lah. Ini menarik ya. Lu memutuskan untuk jadi WNA ya? Iya. Wow. Keren. Tapi ya Garuda tetap di dada lah. Itu dia. Banyak teman-teman gue ya dari Singapura, orang jadi warga Singapura, warga Kanada, itu dia bilang, dan ini gue kutip dari salah satunya ya, udah senior, ketika dia jadi warga Kanada, karena dia ingin memastikan anaknya dapat pendidikan yang terbaik, karena anaknya banyak, dan dia selalu bilang gini, it's only a piece of paper. True. Although that piece of paper also determine what you're going to get in the future. Yap, betul.
Jadi kalau gue simply alasannya banyak sekali project-project di Eropa yang sebenarnya, by the way orang Indonesia talented ya, yang sebenarnya gue dan tim bisa lakukan, nggak bisa gue dapat hanya karena pemilik perusahaannya bukan orang Eropa. So for me, it's all about opportunity. Nice. Gue selalu betah ngobrol sama VH tuh kayak gini, karena dia banyak insight-insight yang ya gue diem gitu dengernya gitu. Tapi menarik, fair. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih dari Sukses dengan VH International Consulting. Di mana kalau nyari di Instagram ada? Instagram ada vhfeha.io. Oke. Atau di website vh.io. Dan ya di LinkedIn. Jadi kita aktifnya di LinkedIn, Instagram, dan di website tersebut. Oke. Oh iya, satu hal sebelum kita tutup. Gue cuma mau bilang begini, gue cuma mau nyapa partner gue. Oke. Karena Kepo Buku ini kan 3 orang. Siap. Gue di Tangsel, Ya. Steven di Ambon, Ya. Toto di Singapura. Bos Toto. Temennya Toto. Jadi kita terakhir ketemu di Singapura itu nongkrong bertiga. Iya. So, Tok, rugi lo nggak ada di sini, Tok. Ada VH, Tok. Jadi, thank you. Siap, thank you banget. Terima kasih teman-teman.